bertutur dari generasi ke generasi, seseorang yang akan didaulat menjadi seorang sultan itu diamati dari masa kecilnya, saudara. Sudah dipelajari, diamati, dilihat. Karena ini soal jiwanya. Pemimpin itu soal jiwa. Makanya Presiden Soekarno mengatakan, nanti dilihat itu, dicari di YouTube ini banyak kok sekarang. Yang pertama dan yang utama itu harus membangun jiwa bangsa, nation and character building, bangun jiwa. Dan itu kan dipertegas di lirik lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Itu semua petunjuk kita untuk bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Seorang pemimpin harus paham itu. Begitu, saudara. Makanya kemarin harusnya pada saat kita mau memilih pemimpin, memilih presiden dan wakil presiden ini, ukuran-ukuran itu yang dipakai. Bukan ukuran dari, mohon maaf, lembaga survei. Bukan ukuran dari publikasi viral di media sosial. Tapi apakah pikiran, ide, gagasan itu mengarah kepada membangun jiwa bangsa. Tapi kan kita tidak di situ. Kita terbawa pada suasana dan nuansa, misalnya setelah debat, lalu menjadi percakapan apa yang dipublikasi diulang-ulang di media sosial, kita terbawa suasana ke situ. Poin-poinnya itu kita ngikut-ngikut saja, karena kita ya mungkin saja ya kita nggak ada ukuran, ya nggak ada kompas, nggak ada petunjuk. Saya nggak bicarakan orang lain, saya bicarakan diri saya sendiri. Pada akhirnya saya juga, kok terbawa juga suasana ini ya. Tapi saya sambil merenung. Nggak ada kan pembicaraan kemarin yang fokus bagaimana membangun jiwa bangsa itu. Kita bicara soal ukuran-ukuran di luar diri semua. Bagaimana ekonomi, butuh kita ekonomi. Tapi saudara sekalian, saya sering itu merenung gini. Ekonomi oke. Tapi karakter jiwa tadi nggak terbangun. Itu morat-marit kehidupan. Kita beri uang terhadap seseorang materi misalnya. Kita kasih duit dia misalnya 1 miliar atau 2 miliar. Sebut aja yang gede-gedean kayak gitulah. Tapi jiwanya nggak terbangun. Dia nggak akan bisa untuk bagaimana itu dia manfaatkan itu sebagaimana yang kita harapkan. Tapi kalau jiwa manusia ini terbangun, saudara, dia bisa menata dirinya. Dia akan tahu bagaimana kedaulatan dirinya itu bisa dia bentuk, bisa dia perjuangkan, bisa dia buat. Itu kalau yang saya pahami. Makanya fokus utama kita harusnya adalah membangun jiwa bangsa tadi. Baru kita bicara soal bagaimana bangsa dan negara ini menjadi bangsa yang tangguh, bangsa yang kuat. Bangsa yang kuat dan tangguh itu bangsa yang berdaulat itu begitu. Semua kembali kepada kedaulatan rakyat. Bagaimana rakyat untuk berdaulat. Bagaimana secara ekonomi dia berdaulat. Bagaimana kemudian ada lahannya, ada tanahnya, dia dibuat berdaulat gitu loh. Dia tanam saja satu jenis tanaman itu, dia sudah berdaulat. Berdaulat apa? Kebutuhan kehidupannya itu sudah bisa dia penuhi dari situ. Dia menjadi manusia merdeka. Itulah cita-cita kemerdekaan sesungguhnya. Saya mohon maaf saja, saudara. Kalau perdebatan tentang urusan-urusan di luar diri itu saya nggak terlalu salut saya. Kalau mau bicara strategi untuk begini dan begitu, semua orang bisa. Hampir semua orang sudah bisa sekarang. Kalau dia nggak bisa, dia merasa bisa.